wilayah yang dinamakan berkembang. Tergantung nanti misalnya Rizky nama wilayahnya maju. Nah, untuk wilayah maju strategi apa? Nah, untuk penentuan strategi di sini, ini rencana ya, kita kelompokkan menjadi 3. Jadi nanti ada berdasarkan kebijakan, ya, berdasarkan kebijakan. Ini saya ulang saja mungkin sekilas karena sudah belajar di GPW ya sepertinya. Kebijakan, kemudian berdasarkan sektor, kemudian berdasarkan ruang ya, ruang. Nah, kebijakan di sini. Nah, ini kan saya ulang untuk GPW ya. Itu ada di GPW yang dikatakan dengan kebijakan itu ada yang dari atas ke bawah, ada bawah ke atas. Nah, ada kan? Siapa bilang tak ada? Karena tak tahu ya, mungkin tidak dibilang sama siapa GPW kemarin. Ada kan dibilang top down sama bottom up. Nah, jadi kebijakan. Ya ada yang tidak mungkin ya. Nah, jadi saya ulang. Nah, jadi kalau strategi perencanaan wilayah itu top down, ini kan dari atas ke bawah, kayak kebijakan-kebijakan yang berlaku di negara berkembang. Kita sekarang kan dari atas ke bawah semuanya. Nah, kebalikannya ada bottom up. Nah, kalau bottom up berarti dari bawah ke atas. Nah, kita data-data yang kita gunakan itu kan kita menganalisis atau menyimpulkan wilayah itu kan dari khusus ke umum. Sebelumnya kan ke umum ke khusus. Nah, jadi kebijakan apa yang bisa ditentukan jika wilayahnya itu adalah wilayah berkembang, bottom up. Kita lihat itu ke analisis yang sudah dilakukan. Berkembang ini kan dari analisis fisik, analisis sosial, kependudukan, analisis ekonomi wilayah, kemudian analisis sapras dan sistem kota, kemudian keterkaitan. Kan berdasarkan ini kemarin kita simpulkan wilayahnya berkembang ya. Nah, jadi dilihat di sini dari segi kebijakan, saya mau melihat itu kebijakan yang bersifat bottom up dari bawah ke atas. Saya lihat pertama dari aspek kependudukannya. Kependudukan itu kalau dilihat misalnya piramida penduduknya kayak gini, ekspansif kan? Nah, kemudian ini gini kan? Kemudian berarti kalau ekspansif seperti ini diartikan seperti apa? Lebih banyak penduduk muda, lebih usia tua, kelahiran lebih banyak, seperti itu ya. Nah, kemudian masuk lagi angka ketergantungan tinggi, uraikan semuanya. Kemudian saya lihat juga Bu, ternyata dia berkembang gitu karena lebih kurang itu sekitar 45% dari wilayahnya itu adalah wilayah budidaya. Nah, kemudian dari lihat ekonomi wilayah, misalnya saya hanya sampai 3 aspek menentukan untuk kebijakannya. Boleh ya, boleh kelimanya dari fenomena yang sudah ada dari masing-masing wilayah. Jangan apa, Bu, saya lihat di sini Bu, wilayah saya itu sudah 50% loh kawasan budidaya Bu. Makanya salah satunya saya jadikan wilayah itu wilayah maju. Infrastruktur wilayah maju, jalannya itu tidak ada jalan rusaknya Bu. Kalau berkembang itu masih banyak ada jalan rusak ya. Nah, jadi kebijakan apa ketika wilayahnya itu sudah 45%, kemudian penduduknya angka ketergantungannya tinggi, kemudian di piramida masih bentuk ekspansif, kebijakan apa menurut kelompok yang cocok? Misalnya satu, kalau ini tinggi berarti menurut kebijakan apa yang sudah dipelajari terkait dengan misalnya ekonomi wilayah. Oh Bu, saya hitung itu komoditi yang ada di sana angka LQ-nya itu, LQ kan sebagai dasar perhitungan ya, bukan komoditi unggulan. LQ-nya itu lebih dari 1 semuanya Bu.
Nah, berarti wilayah ini dia sebagai pusat-pusat dari pertanian, perkebunan, hortikultura ya. Nah, berarti apa kebijakan dari kelompok itu ketika dia pusat? Nah, misalnya meningkatkan produktivitas lahan.